Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hahaha, Tuan Iblis adalah pria yang lucu. Mata Kaisar Dewa Laut Selatan berkilat tajam setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Ketiga lelaki tua ini begitu kuat sehingga salah satu dari mereka telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Faktanya, kekuatan mereka jauh melampaui mayoritas Kaisar Dewa yang ada. Orang yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu pasti juga memiliki kesombongan dan kebanggaan yang sama. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melayani siapapun sama sekali. Namun, ketika Yun Ce menyebut mereka sebagai budak tua dan aura ketiga lelaki tua ini bahkan tidak berfluktuasi sedikit pun. Mereka benar-benar menarik auranya lebih jauh ke dalam dan bahkan kepala mereka terkulai ke bawah bersamaan dengan sinkronisasi yang luar biasa. Seolah-olah mereka menunjukkan betapa hormatnya mereka kepada tuannya. Saat dia menekan keterkejutan di hatinya, Kaisar Dewa Laut Selatan menoleh ke samping dan berkata, "Tuan Iblis, Kaisar Dewa lainnya dan putraku yang rendahan telah menantikan kedatanganmu." Saat dia melangkah ke dalam istana, jaringan aura yang mengejutkan bergegas menyambutnya. Yun Ce mengenali Chang Xitian dengan sekali pandang dan dia juga melihat dua Raja Laut dan sekelompok Dewa Laut. Dua orang yang duduk di samping Chang Xitian memancarkan aura Kaisar Dewa. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah dua Kaisar Dewa Agung lainnya di wilayah Ilahi Selatan, Kaisar Dewa Mikro Ungu dan Kaisar Dewa Xuanyuan. Tidak mungkin begitu banyak tokoh berkumpul di sini hanya untuk upacara proklamasi Putra Mahkota. Mereka telah mendengar seluruh percakapan antara Yun Ce dan Kaisar Dewa Laut Selatan di gerbang istana. Saat Yun Ce memasuki aula, suasana di dalamnya berubah total. Keheningan kini menjadi lebih berat dan menindas dibandingkan sebelumnya. Semua mata tertuju pada Yun Ce tapi tidak ada yang bersuara. Chang Xitian sudah berdiri dari tempat duduknya. Matanya terus beralih dari Yun Ce ke tiga leluhur Yama dan ekspresinya juga berubah. Saat itu, orang ini sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa dianggap lemah di matanya. Mereka bisa mempermainkan takdirnya sesuka mereka dan dia terpaksa melarikan diri ke wilayah Ilahi Utara karena mereka. Tapi sekarang, dia tidak hanya berdiri dengan bangga di tengah-tengah mereka, mereka bahkan bisa merasakan kekuatan yang sangat berat dan memaksa terpancar dari tubuhnya. Saat kekuatan gelap yang menindas dari tiga leluhur Yama mulai memenuhi ruangan, ekspresi terkejut melintasi wajah kedua Raja Laut dan semua Dewa Laut yang hadir. Ini terlepas dari posisi mereka yang kuat dan keunggulan sebagai tuan rumah. Sebagai Master Ilahi tingkat 10, Raja Laut Neraka Utara dan Raja Laut Neraka Timur seharusnya memimpin para Dewa Laut dalam menunjukkan kepada Guru Iblis kekuatan Ilahi Laut Selatan, untuk menunjukkan kekuatan baginya. Namun, hati dan jiwa mereka benar-benar terguncang oleh kehadiran tiga leluhur Yama. Itu sangat menyesakkan bahkan mereka merasa sulit bernapas. Mereka bahkan tidak bisa mempertahankan ekspresi santai mereka di hadapan aura yang luar biasa ini. "Tuan Iblis, silakan duduk," kata Kaisar Dewa Laut Selatan dengan suara ceria. Sikap dan nada bicaranya sangat ramah. Yun Ce tidak berdiri pada upacara. Dia segera duduk di kursinya. Ada kursi kosong di sampingnya dan itu jelas diperuntukkan bagi Ratu Iblis. "Ah, sayang sekali Ratu Iblis tidak datang. Saya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan saya," kata Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia menyapu matanya ke arah tiga leluhur Yama yang berdiri di belakang Yun Ce. Dia melambaikan tangan dan berkata, "Cepat persiapkan kursi untuk ketiga senior terhormat ini." "Tidak perlu untuk itu."
Yantri berkata dengan suara gelap dan suram bahkan sebelum Kaisar Dewa Laut Selatan selesai berbicara. Tak satu pun dari kita yang layak duduk di samping guru. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berbicara dan jelas dia berbicara dengan cara yang sangat rendah hati, tapi kerendahan hati ini hanya ditujukan pada Yunce. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu merasakan kegelapan dingin meresap ke dalam jiwa mereka yang paling dalam. Ketiga pria terhormat ini lebih kuat dari kebanyakan kaisar dewa tetapi mereka berperilaku seperti anjing setia di depan Yunce. Tidak ada cara untuk menggambarkan keterkejutan yang dirasakan para pembangkit tenaga listrik di wilayah Ilahi Selatan saat menyaksikan ini. Yunce tertawa kecil dan dingin. Karena Kaisar Dewa Laut Selatan telah menyiapkan tempat duduk khusus untuk kita, akan sangat disayangkan membiarkannya kosong. Yan 3, duduklah. Ya, jawab Yantri sambil duduk di sebelah Yunce. Dia bahkan masih tidak merendahkan diri untuk melihat orang lain. Lengannya yang layu tetap tersembunyi di balik jubah abu-abunya, tapi jari-jarinya sudah kesemutan karena kekuatan yang terkumpul. Saat situasi berubah, salah satu dari tiga leluhur Yama akan bertindak, dan karena Yantri duduk di sebelah Yunce, dia berada dalam posisi yang lebih baik untuk melindunginya. Energi gelap dan dingin tanpa suara menyebar ke seluruh aula. Ini jelas merupakan Istana Laut Selatan, tempat paling agung dan suci di wilayah Ilahi Selatan, namun kegelapan diam-diam telah menyusup ke dalam aulanya. Ini dengan jelas memberi tahu semua orang yang hadir bahwa teror yang diberikan kepada mereka oleh ketiga lelaki tua ini pastinya tidak sia-sia, mereka mungkin jauh lebih menakutkan daripada apa yang mereka rasakan sejauh ini. Kaisar Dewa Laut Selatan duduk di singgasananya dan merentangkan tangannya lebar-lebar saat dia mulai berbicara dengan cara yang agung dan bermartabat. Penunjukan putra mahkota baru di Laut Selatan hanyalah masalah kecil, namun kalian semua bersusah payah untuk datang dan menyaksikannya. Itu benar-benar keberuntungan besar saya. Hal ini terutama berlaku pada Master Iblis. Saya sangat senang Anda memutuskan untuk memberkati kami dengan kehadiran Anda. Mata Yunce menyipit saat dia menjawab, senang. Mengapa? Kaisar Dewa Laut Selatan berkata, fakta bahwa Guru Iblis bersedia memberi kita muka dan muncul hari ini berarti, paling tidak, kamu tidak akan menjadikan alam Laut Selatan dan alam Ilahi Selatan sebagai musuh. Wilayah ini dapat dianggap sebagai hal yang paling menguntungkan dari sudut pandang manapun. Hehe, Yunce terkekeh sambil menjawab dengan lesu, bukankah Kaisar Dewa Laut Selatan terlalu cepat bersukacita? Saya selalu menjadi orang yang akan membalas kebencian dengan kebencian. Saya juga yakin Anda semua telah menyaksikan apa yang terjadi di wilayah Ilahi Timur. Terlebih lagi, hal-hal yang dilakukan Laut Selatanmu padaku bertahun-tahun yang lalu. Suaranya menjadi gelap dan dalam saat dia dengan hati-hati mengucapkan setiap kata, kamu belum melupakannya, kan? Yunce datang ke sini secara pribadi dan dia hanya membawa 3 orang bersamanya. Jadi sepertinya dia datang untuk menunjukkan ketulusannya pada awalnya, tapi hal pertama yang dia lakukan adalah berbenturan dengan Kaisar Dewa Laut Selatan. Ekspresi semua orang berubah secara halus setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Namun senyuman di wajah Nan Wansheng tetap lebar seperti biasanya. Selama seseorang masih hidup, mereka harus menjalani kehidupan yang utuh, membayar hutang dan membalas dendam. Hanya orang-orang bodoh tak berguna yang akan menelan keluhan mereka dan tercekik olehnya. Disinilah kami berdua sangat mirip. Namun, selalu ada lebih dari satu cara untuk membalas dendam dan melampiaskan kebencianmu, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil menatap Yunce.
Bagaimana kita bisa memberikan kompensasi kepada Tuan Iblis dan meredakan amarahnya? Saya hanya membutuhkan guru iblis untuk mengatakannya dan tidak ada kata-kata yang Anda katakan yang akan menyinggung perasaan saya. Hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak dan sepertinya seringai cemoohan dan desahan ratapan digabung menjadi satu. Kaisar Dewa Laut Selatan yang pernah kudengar selalu menjadi orang yang liar dan sombong. Sedemikian rupa sehingga saya bahkan tidak perlu menyebutkan penghinaan Anda terhadap semua makhluk hidup. Faktanya, Anda selalu berani melakukan hal yang paling tercela sekalipun demi keuntungan Anda sendiri. Ketika kamu melawanku bertahun-tahun yang lalu, kamu dengan kejam memotong kakiku dan membuatku terpojok. Jadi mengapa Kaisar Dewa Laut Selatan tampak seperti gadis kecil yang pemalu hari ini? Nan Wansheng tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Dia menjawab dengan ketenangan yang tidak tergesa-gesa, dunia ini selalu diatur oleh kekuatan. Ketika Yunce di masa lalu memiliki Kaisar Iblis dan bayi jahat yang mendukungnya, tidak ada yang berani melawannya juga. Namun, ketika Kaisar Iblis dan bayi jahat menghilang, apa yang tersisa? Fakta bahwa kamu menyelamatkan dunia. Halo Anda sebagai anak dewa. Hehehehe, benda apa itu? Matanya perlahan menyipit. Tidak, kamu hanya seorang yang lemah, dan kamu adalah seorang yang lemah dengan potensi yang tidak terbatas. Orang lemah yang mengancam akan menjadi bahaya besar bagi kita semua. Dan siapa yang peduli dengan perasaan orang lemah? Siapa yang akan tunduk pada kemauan orang lemah? Jika kamu jadi aku, apakah kamu akan melakukannya? Situasi yang dihadapi saat ini sangat berbeda. Anda bukan lagi yang disebut anak dewa. Anda telah mengubah diri Anda menjadi Master Iblis, seseorang yang jauh lebih kuat dari inkarnasi Anda di masa lalu, seseorang yang sekarang mengendalikan sejumlah besar kekuatan militer. Anda sekarang berhak untuk duduk di meja yang sama dengan saya, Anda telah mendapatkan ketakutan dan kekhawatiran saya. Kaisar Dewa Laut Selatan mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada Yunce. Jadi bagaimana sikapku bisa sama sekarang ketika aku berbicara dengan seseorang yang kuat? Ini adalah aturan hidup yang sederhana. Mungkin anak dewa Yunce di masa lalu tidak menyadari hal ini, tapi tidak mungkin Tuan Iblis itu menyadarinya, kan? Yunce mulai mengetuk cangkir giok di depannya, menyebabkannya berdering dengan ritme yang lambat dan stabil. Kata yang bagus. Itu juga berarti alam Dewa Laut Selatan, oh, tidak, seluruh wilayah ilahi selatan bersedia memberi jalan kepadaku. Kaisar Dewa Laut Selatan juga meletakkan tangannya di atas cangkir batu giok di depannya sambil tersenyum dan berkata, wilayah ilahi selatan kami telah dengan jelas menyaksikan betapa kuatnya wilayah ilahi utara Anda. Dan saya juga yakin bahwa Master Iblis sangat menyadari kekuatan wilayah ilahi selatan. Jika kita berdua bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, itu hanya akan menjadi kemenangan besar bagi pemenangnya. Anda akan kehilangan 800 untuk membunuh 1000, jadi ini hanya akan menjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Terlebih lagi, Tuan Iblis memiliki dendam yang jauh lebih kecil terhadap wilayah ilahi selatan dibandingkan dengan Anda terhadap wilayah ilahi timur. Kalau begitu, mengapa kita perlu bertarung sampai mati? Jika Tuan Iblis benar-benar merasa seperti itu, kamu juga tidak akan menghiasi kami dengan kehadiranmu, bukan? Kaisar Dewa Laut Selatan terkekeh sambil mengangkat cangkir gioknya dan bersulang untuk Yunce. Yunce tidak menjawab. Semua orang tampaknya berpikir bahwa kedatangannya ke sini adalah pernyataan niat, bahwa dia tidak berniat menjadikan wilayah ilahi selatan sebagai musuh. Pembalasan harus dilakukan, keluhan harus diungkapkan dan diselesaikan. Aku, Kaisar Dewa Laut Selatan,
dan seluruh wilayah ilahi selatan pasti akan membayar kembali semua utang kita kepada Guru Iblis, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil melihat ke sekeliling aula. Meskipun dia tersenyum, suaranya tegas dan tegas. Rekan Kaisar Dewa, apa pendapatmu? Saya tidak keberatan, jawab Kaisar Suanyuan. Untuk mengungkapkan ketulusanku, alam Suanyuanku telah memutuskan bahwa kita tidak boleh membunuh praktisi kegelapan manapun secara sembarangan mulai sekarang. Kaisar Dewa Mikro Ungu mengangguk pelan. Alam Mikro Ungu tidak menyukai konflik dan pertengkaran. Kami juga merasa ini adalah cara terbaik untuk maju. Hidung Dewa Kaisar Sitian berkedut mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sangat bagus. Kaisar Dewa Laut Selatan berbalik ke arah Yunce saat dia berbicara dengan perlahan dan terukur, aku harus menyusahkan Guru Iblis untuk berterus terang kepadaku dan memberitahuku bagaimana tepatnya kami bisa menenangkan amarahmu dan memuaskan amarahmu. Namun, jika wilayah ilahi selatan kita benar-benar tidak dapat menyetujui keinginan Guru Iblis, atau jika Guru Iblis bertekad untuk mengadu wilayah ilahi utara dengan wilayah ilahi selatan, maka aku, Kaisar Dewa Laut Selatan, akan menemuimu secara langsung. Setelah menjadi seorang kaisar seumur hidup, jika aku ditakdirkan untuk bertemu denganmu dalam pertempuran, hidup ini tidak akan sia-sia, tidak peduli apa hasilnya. Hahaha. Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat cangkir gioknya tinggi-tinggi di udara dan mengosongkannya dengan sekali teguk. Kata-katanya sangat jujur dan dia menyampaikan niatnya dengan sangat jelas. Wilayah ilahi selatan tidak ingin melawan wilayah ilahi utara, tetapi mereka juga tidak takut untuk berperang. Saat suasana berat ini memenuhi aula, perhatian semua orang terfokus pada Yunce. Mereka memperbesar setiap perubahan ekspresinya saat mereka menantikan tanggapannya. Tepat pada saat inilah sebuah suara terdengar di seberang aula. Itu adalah suara yang menggetarkan jiwa yang seberat gunung. Laut Selatan. Apakah kalian mengundangku ke sini hanya untuk menyaksikan penampilan pengecut yang jelek ini? Saat suara itu terdengar di telinga semua orang, seekor naga yang besar dan tak terbatas mungkin turun ke aula. Seluruh istana tampak bergetar samar ketika gelombang energi bergejolak di udara. Sosok abu-abu yang menjulang tinggi muncul di pintu masuk aula saat ini. Semua mata tertuju padanya dan sepertinya tatapan yang agung dan mengintimidasi menyapu setiap sudut aula. Kaisar Dewa Laut Selatan berdiri dan menjawab dengan suara ceria. Laut Selatan, kami sangat menyambut baik Dewa Naga Abu. Silakan duduk. Seolah-olah dia belum mendengar kata-kata mengejek yang menggema di telinga semua orang. Orang yang baru saja tiba adalah salah satu dari 9 Dewa Naga di alam Dewa Naga, yang bertugas langsung di bawah Raja Naga sendiri. Ras naga kuat tetapi mereka tidak pernah memiliki keinginan untuk berperang. Mereka adalah ras yang angkuh dan tidak bisa didekati, namun sebagian besar mereka memiliki temperamen yang tenang dan mantap. Faktanya, mereka jarang sekali menunjukkan emosinya di wajah. Semakin kuat naganya, mereka akan semakin pendiam. Meski begitu, ada satu pengecualian di antara 9 Dewa Naga, dan itu adalah Dewa Naga Abu. Dia adalah satu-satunya Dewa Naga yang menyembunyikan hatinya, tapi dia juga Dewa Naga yang paling kejam dan pemarah. Kata-kata mengejeknya telah muncul sebelum dia melakukannya. Di antara semua Dewa Naga dan penguasa naga dari alam Dewa Naga, hanya Dewa Naga Abu yang berperilaku seperti itu. Kaisar Dewa Laut Selatan bangkit untuk menyambutnya. Dia tidak tampak marah sedikit pun dan itu juga bukan hanya untuk pertunjukan. Sebaliknya, tatapan aneh dan bersemangat muncul di kedalaman matanya.
Tidak mungkin alam Dewa Naga tidak menyadari tujuan sebenarnya dari upacara akbar ini. Keberadaan Raja Naga masih belum diketahui, tetapi orang yang dikirim oleh alam Dewa Naga bukanlah Dewa Naga terkuat, Dewa Naga penghancur merah, atau Dewa Naga paling bijaksana dan tenang, Dewa Naga Azure. Sebaliknya, mereka malah mengirimkan Dewa Naga Abu, Dewa Naga yang paling berang, angkuh, dan paling kejam di antara mereka semua. Aura naga secara alami mengandung kekuatan yang menindas yang mempengaruhi semua makhluk hidup, jadi mengapa aura Dewa Naga berbeda? Dewa Naga Abu datang sendirian, sama seperti Raja Naga ketika dia datang ke alam Dewa Surga Abadi untuk menghadiri konvensi Dewa yang mendalam. Mereka tidak pernah berkenan membawa serta pelayan manapun. Dewa Naga Abu mengabaikan kata-kata Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia berjalan ke aula dan setiap langkah yang dia ambil terasa seberat 10.000 gunung saat tatapannya yang dingin dan angkuh tertuju pada Yunce. Semua orang di alam dewa sekarang sangat menyadari nama Yunce dan Master Iblis. Terlepas dari alam Dewa Naga yang menolak dan meremehkannya pada awalnya, setelah beberapa minggu, namanya semakin menggelegar setiap detiknya. Setelah dia berhenti di depan Yunce, dia berkata dengan suara kering, "Yunce, Master Iblis Wilayah Utara, senang sekali kamu datang." Dewa Naga Abu jauh lebih tinggi dari kebanyakan manusia normal, jadi dia lebih tinggi dari Yunce meskipun dia berdiri di depan kursinya. Baik mata maupun posturnya menunjukkan kesombongannya yang dingin dan angkuh. Tiga leluhur Yama mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Sikap yang ditunjukkan Dewa Naga Abu kepada tuan mereka saat ini sangat tidak sopan di mata mereka. Namun, ras yang paling pantas menjadi sombong di alam semesta ini adalah ras Dewa Naga. Ras yang tidak dapat disinggung oleh siapapun juga merupakan ras Dewa Naga. Kekuatan alam Dewa Naga menyerupai gunung yang menembus langit dan semua orang tidak punya pilihan selain takut dan menghormatinya. Hal ini sudah terjadi sejak dahulu kala dan tidak ada ras atau dunia bintang yang pernah berpikir untuk menyinggung alam Dewa Naga. Bahkan penjahat yang paling penakut dan ambisius pun tidak akan berani memikirkan rencana apapun terhadap mereka. Tidak ada seorang pun yang terkejut dengan ejekan yang dilontarkan Dewa Naga Abu kepada Kaisar Dewa Laut Selatan atau sikapnya yang dingin dan angkuh terhadap Yunce. Karena ini adalah Dewa Naga, dan dia adalah Dewa Naga yang paling liar dan sombong. Yunce tidak repot-repot menatap Dewa Naga Abu. Dia menunduk ke lantai sambil berkata dengan suara kering, "Tidak kusangka Dewa Naga berani bertindak tidak sopan di hadapanku. Mungkinkah kamu tidak takut mati?" Kata-kata itu menyebabkan aula luas ini membeku sepenuhnya. Ruangan itu menjadi begitu sunyi hingga terdengar bunyi pin jatuh. Ekspresi keterkejutan bahkan melintas di wajah Kaisar Dewa Changtian, Xuan Yuan, dan Mikro Ungu. Jadi wajar saja melihat ekspresi seperti itu di wajah semua orang juga. Invasi wilayah ilahi utara ke wilayah ilahi timur berlangsung cepat dan brutal, namun praktisi mendalam wilayah ilahi utara belum mengambil satu langkah pun ke wilayah ilahi barat. Mereka dengan sengaja menyerang wilayah-wilayah ilahi timur yang jauh dari wilayah ilahi barat. Mereka tidak berani membawa pertempuran lebih dekat kepada mereka dan dengan jelas menyiarkan niat mereka agar dunia dapat melihatnya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menyinggung wilayah ilahi barat. Ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal bagi para penghuni alam dewa. Karena wilayah ilahi utara telah menginvasi wilayah ilahi timur dengan dalih bahwa wilayah ilahi timur telah memulainya, kemungkinan besar wilayah ilahi barat hanya akan duduk diam dan menyaksikan kedua belah pihak bertempur. Tetapi jika mereka menyinggung wilayah ilahi barat, tidak peduli seberapa kuat mereka,
itu sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Meskipun wilayah ilahi utara telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui ekspektasi semua orang saat mereka memberikan kekalahan total pada wilayah ilahi timur, tidak ada yang berpikir untuk membandingkannya dengan wilayah ilahi barat. Dengan kekalahan wilayah ilahi timur, diskusi mendalam antara wilayah ilahi utara dan selatan akan berubah secara dramatis tergantung pada pendirian wilayah ilahi barat. Namun, Yun Ce, yang jelas-jelas tidak ingin menyinggung wilayah ilahi barat dan tentu saja tidak seharusnya menginginkannya, sebenarnya telah mengucapkan kata-kata kasar dan tajam kepada Dewa Naga yang diutus untuk mewakili mereka. Mata naga Dewa Naga Abu sedikit menyipit, tapi dia tidak tampak marah sedikit pun. Sebaliknya, satu sisi mulutnya mulai melengkung membentuk seringai mengejek. Apakah mereka adalah leluhur Yama Agung dari alam iblis Yama di wilayah utara? Dewa Naga Abu sepertinya menanyakan pertanyaan pada Yun Ce, tapi suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan Qianye Yinger hanya bisa menebak keberadaan leluhur Yama, dia bahkan tidak tahu apa maksud kata-kata itu pada awalnya. Namun sekarang sudah jelas bahwa alam Dewa Naga memiliki lebih banyak informasi tentang mereka daripada alam Dewa Kerajaan Brahma. Dewa Naga Abu pasti terkejut dengan aura mengerikan dari tiga leluhur Yama. Namun, dia hanya terkejut dengan mereka. Tidak ada rasa takut yang mencemari hatinya, karena dia adalah Dewa Naga. Seseorang yang mendapat dukungan dari alam Dewa Naga. Setelah Kaisar Iblis dan bayi jahat menghilang dari alam semesta ini, tidak ada keberadaan lain yang patut mereka takuti atau khawatirkan. Tepatnya ada tiga di antaranya, seperti yang ada di catatan, kata Dewa Naga Abu dengan suara kering. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membawa mereka keluar dari laut tulang kegelapan abadi. Tapi tak kusangka hanya mereka bertiga yang akan memberimu kepercayaan diri untuk menantang alam Dewa Naga kita. Dia perlahan mengangkat dagunya sehingga sengaja melihat lebih rendah pada Yun Ce. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan yang tidak bisa disembunyikan. Awalnya aku punya ekspektasi kecil padamu. Tapi sepertinya kamu masih sama seperti dulu. Orang bodoh yang naif dan kekanak-kanakan. Keheningan di aula semakin dalam dan tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi antara orang-orang yang mewakili wilayah ilahi barat dan utara akan memburuk segera setelah kedatangan Dewa Naga Abu. Saat dia melihat keduanya, ekspresi Kaisar Dewa Laut Selatan menjadi kaku dan dia tampak seperti tidak tahu harus berbuat apa. Tapi hatinya benar-benar melonjak kegirangan. Alam Dewa Naga telah menjadi alam netral sepanjang sejarah mereka. Mereka tidak akan bergerak kecuali mereka tersinggung. Karena itu, mereka sepertinya tidak akan bergerak, meskipun kondisi wilayah ilahi timur saat ini, namun, hal ini sebagian besar berkaitan dengan ketidakhadiran Raja Naga. Bahkan jika Raja Naga ada, kemungkinan besar alam Dewa Naga tidak akan melakukan apapun selama wilayah ilahi utara tidak menyentuh wilayah ilahi barat. Bagaimanapun, sekuat apapun mereka, mereka pasti akan menderita kerugian yang besar jika mereka terjun ke dalam konflik yang begitu besar dan brutal. Akibatnya, tidak peduli betapa arogannya dia terhadap Kaisar Dewa Laut Selatan, semua orang masih percaya bahwa Yun Ce pasti akan menunjukkan pengendalian diri dan ketulusan yang paling tinggi di depan Dewa Naga wilayah barat, bahkan jika dia memiliki sifat yang dalam dan taat, kebencian terhadap Raja Naga atas tindakan antagonisnya bertahun-tahun yang lalu. Ini juga seharusnya menjadi salah satu tujuan kunjungannya hari ini. Namun situasi saat ini berkembang jauh melebihi ekspektasi mereka.
Jika alam Dewa Naga menjadi sangat marah, lalu apa yang harus dikhawatirkan oleh wilayah ilahi selatan? Yunce tiba-tiba tersenyum juga, senyumnya tenang dan ceria. Dia akhirnya berkenan untuk menatap Dewa Naga Abu. Dia hanya meliriknya sekilas sebelum dia membuang muka dengan senyuman yang sama di wajahnya dan berkata, "Baiklah." Tanpa perintah jelas Yunce, 3 leluhur Yama tidak akan bergerak dan aura mereka juga tidak berubah. Setelah menerima pengakuan Yunce, Dewa Naga Abu tersenyum dingin sambil dengan angkuh berbalik. Mengingat temperamen Dewa Naga Abu, dia pasti akan marah jika itu adalah orang lain. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas kendali dengan adanya 3 leluhur Yama, terlepas dari tidak takut pada mereka. Ketika sampai pada kekuatan mentah, dia sadar betul bahwa dia bukanlah tandingan salah satu dari mereka. Hehe, kalian berdua benar-benar layak menyandang gelar kalian. Hanya dengan beberapa kata singkat, kamu telah menunjukkan kekuatan yang menggetarkan jiwa, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tersenyum ceria saat dia mengatur agar Dewa Naga Abu untuk duduk. Qianqi, Master Iblis Wilayah Utara, Dewa Naga Abu, dan semua Kaisar Dewa berkumpul di sini hari ini karenamu. Ketika ayahmu diangkat menjadi putra mahkota bertahun-tahun yang lalu, aku bahkan tidak pernah berani berharap kehormatan seperti itu diberikan kepadaku. Apa yang kamu tunggu? Terima kasih kepada semua tamu terhormat kami. Seorang pria gagah yang memancarkan aura Dewa Laut berdiri dari salah satu kursi selain Nan Wansheng. Dia berjalan keluar dan membungkuk di depan semua orang di aula. Nan Qianqiu dari Laut Selatan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Guru Iblis Wilayah Utara, Dewa Naga, Kaisar Dewa Changtian, Kaisar Dewa Xuanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Qianqiu dipenuhi dengan keterkejutan sekaligus rasa terima kasih yang luar biasa. Setelah saya mewarisi kursi putra mahkota, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah kerajaan atau senior saya. Meski upacaranya belum digelar, ia sudah dikukuhkan menjadi putra mahkota. Dia juga orang yang kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Dewa Laut Selatan berikutnya, jadi statusnya jauh berbeda dari sebelumnya. Karena itu, dia tidak perlu berlutut di hadapan semua Kaisar Dewa dan Dewa Naga. Yunce menoleh untuk melihat Nan Qianqiu dengan baik. Sebagai putra Kaisar Dewa Laut Selatan, penampilan dan sikapnya tentu saja luar biasa. Ciri-ciri Nan Wansheng mudah dikenali di wajahnya dan nada suaranya tidak menunjukkan rasa hormat atau tidak hormat. Matanya bersinar dengan vitalitas dan meskipun dia menghadapi Kaisar Dewa dan Dewa Naga, tidak menunjukkan rasa takut. Aura Dewa Laut yang berada di alam Master Ilahi tingkat ke-8, dia telah mampu bergabung dengan kekuatan Dewa-Dewa Laut sedemikian rupa hanya dalam belasan tahun, itu adalah prestasi yang luar biasa. Ketika Nan Qianqiu berdiri, Yunce dengan jelas merasakan jiwa Heling bergetar hebat. Kaisar Dewa Laut Selatan telah menggunakan penunjukan Nan Qianqiu sebagai putra mahkota sebagai alasan untuk memfasilitasi kejadian hari ini, namun dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kata Nan Qianqiu sebenarnya adalah alasan utama kedatangan Yunce. Kamu benar-benar mengharumkan nama ayahmu, kamu tidak mengecewakanku sama sekali. Dewa Naga Abu menatap Nan Qianqiu beberapa kali sebelum dia memberinya pujian yang berlimpah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya tepat setelah dia selesai berbicara. Dengan jentikan jarinya, dia mengirimkan sekelompok cahaya putih keabu-abuan terbang menuju Nan Qianqiu. Meskipun Laut Selatanmu benar-benar mengecewakan, penunjukan putra mahkota baru selalu menjadi masalah besar. Saya harap Anda tidak meremehkan hadiah kecil kami.
Jelas bahwa dia masih mengejek wilayah ilahi selatan karena mengambil langkah mundur sebelum Yunce. Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu katakan? Jika Dewa Naga Abu menghadiahkan kepada kita sehelai bulu, itu masih dianggap sebagai harta surgawi. Qian Qiu, tunggu apa lagi? Terima hadiahnya. Nan Qian Qiu dengan cepat berjalan ke depan untuk mengambil hadiah itu dengan kedua tangannya. Saat cahaya yang dalam menyebar, sebuah kotak giok jatuh ke tangannya. Kotak giok terbuka dan energi drakonik yang padat dan kental segera menyembur keluar darinya. Cukup mengherankan, itu adalah inti naga yang sempurna dan tidak rusak dengan tingkat yang sangat tinggi. Nan Qian Qiu sangat gembira. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Dewa Naga Abu. Qian Qiu berterima kasih kepada Dewa Naga atas pemberiannya. Tidak perlu melakukan itu, kata Dewa Naga Abu sambil melambaikan tangannya. Dia kemudian tiba-tiba menoleh ke arah Yunce. Tuan Iblis Wilayah Utara, hadiah besar apa yang kamu bawa hari ini? Sebenarnya aku sangat penasaran. Yunce memberikan senyuman yang jelas-jelas bukan senyuman saat dia berkata, bagaimana aku bisa datang dengan tangan kosong ke acara akbar seperti itu? Aku telah membawa hadiah yang begitu besar sehingga bisa menembus langit, tapi aku hanya bisa memberikannya sedikit lebih lama. Namun, dia memandang Dewa Naga Abu dan melanjutkan, aku hanya khawatir Dewa Naga Abu tidak lagi berada di wilayah selatan untuk melihat hadiah ini. Oh tidak, aku bisa menunggu dan aku juga sangat tertarik, kata Dewa Naga Abu dengan suara menghina. Dewa Naga Abu, tiba-tiba Chang Xitian berkata, apakah kamu tahu di mana Raja Naga akhir-akhir ini? Banyak rumor tentang lokasi Raja Naga telah menyebar dari wilayah ilahi barat. Tapi hari ini, mereka akhirnya bisa bertanya langsung pada salah satu Dewa Naga. Dia sangat sadar bahwa pertanyaan ini akan diajukan kepadanya, jadi Dewa Naga Abu menjawab tanpa ekspresi, jika Raja Naga tidak ingin ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan, maka tidak akan ada yang tahu. Kalian tidak perlu lagi mengoreknya lagi. Jika Raja Naga ingin muncul, dia akan melakukannya. Dia memang tidak mengetahui kemana perginya Raja Naga dan kapan dia akan kembali. Dia hanya berhasil menemukan dua hal. Yang pertama adalah dia telah pergi ke alam dewa awal mutlak dan yang kedua adalah dia telah memutuskan hubungan spiritualnya dengan semua Dewa Naga. Ini berarti tidak ada satupun Dewa Naga yang bisa mengirimkan transmisi jiwa kepadanya. Hal semacam ini sangat jarang terjadi dan jelas bahwa Raja Naga tidak terikat pada sesuatu yang biasa. Satu-satunya yang mengetahui keadaan ketidakhadirannya adalah Dewa Naga Azure tetapi dia menolak untuk mengungkapkan apapun tentang hal itu. Jelas sekali bahwa Raja Naga telah memberinya perintah tegas sebelum dia pergi, jadi bagaimana mungkin ada Dewa Naga yang berani melanggar perintah Raja Naga? Begitu, kata Chang Xitian dengan suara santai. Yunce, mau tak mau aku mengatakan bahwa keberuntunganmu sebenarnya cukup bagus. Dewa Naga Abu mengangkat dagunya dengan bangga saat dia berbicara dengan sikap yang tidak tergesa-gesa dan arogan. Alam Dewa Nagaku tidak pernah merendahkan diri untuk secara aktif menindas seseorang, tapi Raja Naga tampaknya semakin membenci iblis selama beberapa tahun terakhir. Yunce tertawa dingin. Raja Naga kebetulan tidak hadir ketika kamu dan iblismu memutuskan untuk keluar dari wilayah ilahi utara dan menimbulkan masalah di wilayah ilahi timur. Dan ketika terjadi pertempuran antar wilayah dewa, kami tidak akan bergerak kecuali Raja Naga memerintahkan kami. Tapi jika Raja Naga kembali, dia terkekeh dingin. Mengingat kebenciannya pada iblis selama beberapa tahun terakhir, aku khawatir 10 nyawa lagi tidak akan bisa menyelamatkanmu.
Jadi, kata Yun Ce sambil menatapnya. Karena kebaikan yang kamu lakukan saat itu, aku akan mencerahkanmu tentang dua jalan yang terbuka untukmu. Dewa Naga Abu terus meremehkannya saat dia berbicara dengan suara lesu. Jalan pertama yang terbuka untukmu adalah ini. Sebagai penguasa iblis utara, Anda harus bertekuk lutut secepat mungkin dan menyatakan kesetiaan Anda kepada Raja Naga. Mengingat jiwa naga di dalam tubuhmu dan kekaguman Raja Naga terhadapmu saat itu, dia mungkin belum tentu menolakmu. Dan jika dia bisa mengendalikanmu, maka dia mungkin juga bisa menoleransi para iblis wilayah utara yang bertugas di bawah komandomu. Dan apakah jalan kedua? Yun Ce bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebelum Raja Naga kembali, bawa orang-orangmu dan lari kembali ke wilayah ilahi utara, kata Dewa Naga Abu dengan nada yang sangat arogan. Karena kalian adalah iblis, kalian harus dengan patuh menerima nasib kalian sebagai iblis. Hidup sebagai binatang buas yang hanya bisa berdiam dalam kegelapan tentunya lebih baik daripada tergencet seperti cacing yang menyedihkan, bukan? Dia mencondongkan tubuh ke depan sambil menatap Yun Ce. Bibirnya sedikit melengkung saat suaranya berubah menjadi sangat dalam dan suram. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya, karena Raja Naga benar-benar membenci iblis. Dia tidak mengatakan hal ini hanya untuk menakuti Yun Ce. Wilayah ilahi barat sama seperti wilayah ilahi timur dan selatan, mereka tidak pernah memiliki toleransi terhadap praktisi kegelapan yang mendalam. Alam Dewa Naga juga tidak pernah membuat undang-undang apapun untuk memusnahkan atau membunuh umat iblis manapun dan itu sepertinya adalah sesuatu yang tertanam di tulang mereka, sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi. Namun, beberapa tahun yang lalu, alam Dewa Naga tiba-tiba memutuskan bahwa semua orang iblis di wilayah ilahi barat harus dibunuh. Ini adalah hukum yang ditetapkan secara pribadi oleh Raja Naga dan itu sangat ekstrim dan kejam. Bahkan tulang orang iblis pun tidak akan ditoleransi. Ini kebetulan terjadi pada periode setelah Yun Ce menjadi iblis dan melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Dewa Naga Abu hanyalah sebuah nasihat atau ancaman, namun pada kenyataannya, sepertinya dia lebih mengasihani Yun Ce. Alis Kaisar Dewa Laut Selatan berkedut saat matanya menyipit panjang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu pesimis dengan situasi sebelumnya. Sikap yang ditunjukkan oleh alam Dewa Naga yang tidak aktif kepada Yun Ce pada pertemuan pertama mereka jauh lebih sempurna daripada yang dia bayangkan. Sebelum Yun Ce sempat menjawab, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergemuruh di luar istana kerajaan. Siapa ini? Beraninya kamu menerobos ini, hahaha. Yang terjadi setelah teriakan yang sangat kuat itu adalah ratapan kesengsaraan. Semua orang di istana kerajaan menoleh ke arah teriakan itu. Setiap dewa laut dan penjaga laut hendak pindah, tapi di saat berikutnya, seluruh tubuh mereka membeku dan seolah-olah seseorang telah memakukan kaki mereka ke tanah. Ekspresi semua orang juga berubah drastis saat ini. Karena, yang cukup mengejutkan, aura yang dengan cepat mendekati mereka adalah aura 4, Master Ilahi tingkat 10, dari keempatnya, 2 memancarkan kekuatan kekaisaran yang agung yang tidak kalah dengan Kaisar Dewa Laut Selatan. Tidak disangka anjing piaraan rendahan yang menggigit kaki Raja Naga akan berani menggonggong dengan arogan pada Tuan Iblis kita. Suara seorang wanita terdengar mengejek di kejauhan. Saat cahaya hitam melintas di udara, seorang wanita dengan kecantikan sesaat muncul di depan istana. Saat dia perlahan melangkah ke dalam istana, rambut emasnya yang berkilau berayun lembut di pinggangnya saat berkibar tertiup angin. Yang cukup mengejutkan, wanita ini adalah Qianye Yinger,
Menyebut salah satu dewa naga sebagai anjing piaraan adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ekspresi dewa naga abu tetap tidak berubah, tetapi mata naganya langsung memancarkan amarah yang meledak-ledak. Dia perlahan berbalik untuk melihat orang yang mengejeknya. Tetapi ketika dia melihat orang-orang yang terbang di belakang Qianye Yinger, pupil matanya langsung menyusut menjadi tusukan peniti. Qianye Bingzu, Qianye Wukgu. Dewa Naga Abu menjerit kaget ketika dia melihat dua orang mengikuti di belakang Qianye Yinger. Dia menatap mereka lekat-lekat, seolah-olah dia melihat hantu.